Sementara itu, Saudara, 11 RW di Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tergenang banjir dengan ketinggian bervariasi. Hujan yang terjadi di Kota Semarang membuat sejumlah daerah cekungan Kota Semarang masih terendam banjir. Salah satu di antaranya ialah Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk. Hampir seluruh RW di Kelurahan Genuk Sari masih terendam banjir. Banjir juga merendam ruas Jalan Kaligawe dari arah Semarang menuju Demak, mulai dari Jalan Kaligawe Raya Sawah Besar hingga Simpang Terboyo. Untuk membantu kendaraan yang mogok saat melintasi banjir di ruas Jalan Kaligawe Semarang, polisi menyiapkan tali seling untuk menarik kendaraan yang mogok. Penarikan kendaraan dilakukan hingga ke titik aman genangan banjir. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengerahkan puluhan pompa portable untuk mengatasi genangan banjir di Kaligawe dan Genuk Semarang. Puluhan pompa portable serta mesin pompa di rumah pompa milik pemerintah Kota Semarang dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana di Kali Seringgin, Genuk, dan Kali Tenggang dioptimalkan untuk mengatasi banjir. Kepala Dinas PU Kota Semarang mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk mengerahkan seluruh mesin pompa dan menempatkan pompa portable di titik-titik genangan dan permukiman. Namun upaya ini terkendala pembangunan tanggul laut yang belum memiliki pompa air, serta pembuatan tempat penampung air di kawasan Genuk Semarang. Punya 4 mobil pompa, kemudian mobil pompa portable 250 LPS itu ada 6 dan untuk dompeng lebih dari 10 dan kemudian bantuan dari BPBD Kota Semarang ada 2 pompa termasuk yang dipasang di belakang Terboyo. Kemudian yang dari BWS itu ada lebih banyak lagi, dia punya pompa kapasitas 1000 kali 2 itu ada 3 unit dari yang tempat dipegang maupun di sini. Kemudian yang 500 LPS juga ada beberapa unit, 3 atau 4 unit di Tenggang, kemudian di belakang Terboyo. Dan meminta bantuan dari beberapa kota lain yang kewenangan di BWS. Banjir yang merendam wilayah Semarang mengganggu aktivitas warga. Lalu apa sebenarnya faktor utama penyebab banjir? Kita akan bahas bersama ahli tata kota Undip, Wiwandari Handayani. Bu Wiwi, selamat petang. Ya, selamat petang. Bu Wiwi, sebenarnya apa penyebab utama banjir yang kemudian terjadi di Semarang? Ya, penyebab utamanya sebenarnya saya kira memang sangat dipengaruhi oleh cuaca ekstrim dan ini diperparah dengan belum siapnya sistem pengendalian banjir yang ternyata ya bencana banjirnya itu atau cuaca atau hujan itu semakin parah begitu setiap tahunnya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi cuaca ekstrim sebagai penyebab utama, walaupun penyebab-penyebab lainnya tentunya pemanfaatan lahan yang tidak terkendali, pengambilan air tanah dan sebagainya juga tentunya mempengaruhi. Oke, bahwa penyebabnya adalah cuaca ekstrim dan juga sistem drainase yang kemudian belum siap untuk mengendalikan banjir. Tapi apakah bisa dikatakan bahwa tata kelola kota ataupun tata kota di Semarang ini juga menjadi penyebab sehingga Semarang terus terjadi banjir? Ya, sebenarnya ya saya kira tata kota itu menjadi salah satu permasalahan yang perlu dibenahi, terutama tata kota tidak hanya di daerah pesisir, tapi juga di daerah hulunya begitu ya, di daerah hulu sungainya, karena banjir yang terjadi di hilir itu seringkali juga disebabkan oleh kondisi di hulunya seperti itu. Ya. Oke, yang kemudian terjadi saat ini solusi dari pemerintah adalah menggunakan pompa portable termasuk juga melakukan modifikasi cuaca. Apakah itu cukup untuk kemudian mengatasi banjir di Semarang, Bu Wiwi? Ya tentu saja sangat tidak cukup, ya itu kan hanya upaya untuk bertahan saja ya, sementara waktu yang diperlukan adalah solusi jangka panjang agar banjir ini secara perlahan tapi pasti itu dapat dikurangi begitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menguranginya tidak hanya bisa fokus di hilir dengan pompanisasi atau bahkan pembangunan tanggul laut, tapi juga harus komprehensif dengan penataan kota yang dimulai dari penataan di hulu sungai begitu. Karena penyebab banjirnya kan bisa jadi tidak di hilirnya ya, tetapi juga di daerah Semarang atas misalnya.
Seperti Oke, itu. bahwa solusi jangka panjang yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini, menurut Anda mungkin bisa ditegaskan lagi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi banjir di Semarang? Ya. Ya, menurut saya yang paling penting adalah tidak hanya fokus pada penanganan banjir di hilir seperti pembangunan tanggul laut ataupun pompanisasi dan perbaikan drainase, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengendalikan perubahan guna lahan di daerah hulu untuk mengatasi sedimentasi dan juga perubahan atau konversi lahan ya dengan banyaknya daerah-daerah terbangun di daerah hulu, penghijauan yang saya kira masih perlu ditingkatkan sehingga pendekatan penanganan banjir ini harus dilakukan secara integratif dan komprehensif, kira-kira seperti itu. Oke, bahwa dampak cuaca ekstrim yang kemudian menyebabkan banjir di Semarang, apakah dari tahun ke tahunnya semakin parah, Bu Wiwi? Ya, sebenarnya ada polanya ya. Jadi ada pola-pola tertentu tergantung juga dengan tingkat kenaikan muka laut, laju land subsidence. Tetapi kalau saya bisa bilang setiap tahunnya selalu ada kondisi yang parah begitu. Karena misalnya seperti sekarang ini kan banjir juga kebetulan semakin diperparah karena ada beberapa pompa pada saat hujan lebat terjadi itu kan tidak berfungsi sehingga kemudian baru setelah itu diantisipasi dengan pompa-pompa yang portable misalnya seperti itu. Jadi banyak faktor sih sebenarnya, Mas. Oke, ketika bencana banjir ini tidak disikapi dengan menyeluruh oleh pemerintah, dampak Ya. paling besar apa yang kemudian akan dirasakan oleh masyarakat? Ya pasti tentunya yang paling terdampak itu kan adalah masyarakat rentan yang tinggal di daerah-daerah berisiko tinggi ya. Karena tidak semua masyarakat punya kapasitas yang baik untuk berhadapan dengan situasi saat banjir terjadi. Jadi banyak masyarakat yang mungkin tinggal di daerah padat yang kemudian terjebak dalam situasi banjir, saya kira mereka adalah salah satu yang paling terdampak. Secara jangka panjang saya kira perlu saya sampaikan dampak juga perlu diperhatikan ketika berkepanjangan itu juga akan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat ya yang sebagian besar juga di daerah pesisir itu juga tergantung pada kondisi pesisir yang jangan sampai terkena banjir begitu. Oke, baik Ibu Wiwandari Handayani, ahli tata kota Undip, terima kasih atas waktunya dan terima